Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, perkenalkan kami dari bidang akademis EACHI Universitas Indonesia. Dan pada Academy kali ini kami akan membahas mengenai salah satu mata kuliah di jurusan Teknik Kimia yaitu Mekanika Fluida bagian 1 Boundary Layer pada permukaan pelat datar. Selamat menyaksikan. Penjelasan akan dibagi dalam dua contoh soal. Untuk contoh soal pertama, sebuah plat datar panjang dan tipis ditempatkan sejajar dengan aliran air 20 feet per second pada suhu 20 derajat Celcius. Pada jarak X berapa dari tepi depan ketebalan lapisan batas akan menjadi 1 inci. Jadi untuk semua informasi yang diketahui, kita akan konversi ke dalam satuan SI untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama diketahui kecepatan aliran airnya atau U yaitu 20 feet per second kita konversi menjadi 6,096 meter per second. Sedangkan untuk ketebalan boundary layer atau delta yaitu 1 inci terkonversi menjadi 0,0254 meter. Ditanya adalah jarak X atau panjang pada pelat datar di boundary layer untuk mencapai ketebalan delta. Sebelum memulai perhitungan, terlebih dahulu kita harus mencari sifat-sifat ataupun properti dari fluida yang mengalir. Pada kasus ini adalah air. Dan karena diketahui pada suhu lingkungan 20 derajat Celcius, maka pada tabel sebelah kiri dapat dilihat adalah sifat-sifat atau properti dari air pada suhu yang berbeda. Dapat dicari di internet, sumber yang saya pakai ada di link di atas, ataupun dari sumber-sumber lainnya. Pada suhu 20 derajat Celcius dapat lihat viskositas kinematik air, densitas air, dan juga viskositas dinamik air yang akan dipakai pada perhitungan. Dan semuanya kita masukkan dalam satuan SI. Jadi kita dapat menggunakan ilustrasi untuk menggambarkan kondisi yang terdapat pada soal. Pada kasus ini, air dan kecepatan U akan bergerak di atas permukaan pelat datar. Yang ditanya adalah pada jarak X atau pada permukaan pelat datar, fluida harus menempuh jarak X berapa untuk dapat memperoleh boundary layer dengan ketebalan delta. Dan kita dapat menggunakan persamaan hubungan antara delta dengan X di bawah. Namun kita harus mengetahui sebelumnya jenis aliran apakah yang melewati permukaan pelat datar. Apakah laminar atau turbulen. Mengapa? Karena dengan kondisi aliran yang berbeda akan menghasilkan ketebalan boundary layer yang berbeda pula. Dilihat di gambar bahwa pada kondisi laminar akan terbentuk lapisan-lapisan fluida yang tidak saling bertabrakan, sedangkan saat transisi hingga mencapai turbulen, aliran fluida akan bersifat acak, sehingga antara lapisan fluida satu dengan yang lainnya akan terjadi tabrakan, dan juga akan menghasilkan boundary layer dengan tebal yang lebih besar dibandingkan kondisi yang laminar. Karena itu kita harus menghitung besar bilangan Reynolds dari aliran fluida tersebut. Namun permasalahannya untuk menghitung bilangan Reynolds juga diperlukan variabel X, sedangkan variabel X ini yang ditanyakan, sehingga kita harus menghitung kedua kondisi tersebut, yaitu jika fluida laminar dan turbulen, dan pada bagian akhir kita akan melakukan uji apakah benar rentang RE yang didapat itu sesuai dengan jenis alirannya. Jadi pertama untuk kondisi laminar, kita menggunakan persamaan Blasius dibanding von Karman karena persamaan Blasius itu didasarkan dari hasil percobaan sehingga lebih akurat. Ini persamaannya. Kemudian kita jabarkan persamaan bilangan Reynolds. REX ini maksudnya adalah bilangan Reynolds di sepanjang X. Jadi kita jabarkan dan kemudian kita pindah ruas.
yaitu X-nya yang ingin kita cari. Kita pindah ke sebelah kiri sehingga dapatkan rumus ini. Dan kemudian tinggal kita masukkan dari informasi atau data yang telah diketahui, yaitu pada sebelah kanan atas. Dan didapat untuk panjang X pada aliran laminar adalah 156,72 meter. Kemudian setelah panjang X didapat, kita akan uji bilangan Reynolds-nya apakah benar di dalam rentang aliran laminar. Dan setelah dihitung, ternyata bilangan Reynolds-nya ini sangat besar, yaitu 9,52 kali 10 pangkat 8. Dan ini jauh-jauh di atas batas untuk rentang aliran laminar. Sangat besar dibandingkan 3 kali 10 pangkat 6. Karena itu dapat dikatakan bahwa jenis aliran yang melewati permukaan plat ini bukan jenis aliran yang laminar. Kemudian kita dapat melanjutkan perhitungan jika aliran fluida yang melewati permukaan plat datar adalah aliran yang turbulen. Jadi persamaan yang digunakan itu berbeda dari persamaan jika aliran laminar. Sama seperti sebelumnya, kita akan jabarkan nilai RE-nya, kemudian variabel X akan kita pindah sebelah kiri, karena ini adalah variabel yang ingin kita dapat. Dapatkan persamaan di bawah, dan tinggal kita masukkan dari informasi yang telah diketahui dari soal dan yang telah kita dapat sebelumnya. Diperoleh panjang plat yang harus ditempuh adalah 1,578 meter. Kita uji rentang RE-nya apakah memenuhi untuk disebut aliran turbulen. Setelah kita hitung nilai RE-nya ini lebih besar dari 3 kali 10 pangkat 6. Yang artinya nilai RE ini memenuhi syarat untuk disebut aliran turbulen. Karena itu dapat disimpulkan bahwa aliran fluida yang melewati permukaan plat adalah turbulen, karena perhitungan laminar sebelumnya dihasilkan hasil yang tidak sesuai untuk disebut aliran yang laminar. Sehingga nilai X akhir atau jarak X akhir yang harus ditempuh oleh fluida adalah 1,578 meter untuk mendapatkan ketebalan boundary layer atau delta 1 inci atau 0,0254 meter. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana kita memperoleh persamaan delta per X dapat dilihat pada catatan atau notes mekanika fluida yang kami buat juga sebelumnya. Sekarang masuk contoh soal kedua. Udara bergerak di atas plat datar dengan kecepatan aliran utama 15 meter per second. Pada posisi 15 cm dari leading edge plat, berapa ketebalan lapisan batasnya? Gunakan profil kecepatan yang telah diberikan dan sifat fisik udara yang telah diberikan juga. Nah, sebelum menjawab soal, kita perlu menuliskan diketahui, ditanya, dan menggambar ilustrasinya. Dan jika memang menggunakan asumsi, tuliskan asumsinya. Berdasarkan soal, kita mengetahui beberapa data. Pertama, kecepatan aliran udara atau U besar, yaitu sebesar 15 meter per second. Kemudian viskositas kinematik udara, V, sama dengan 1,5 kali 10 pangkat mm kuadrat per second. Kemudian densitas udara, Rho, sama dengan 1,23 kg per meter kubik. Kemudian profil kecepatan sedemikian. Ditanya pada soal itu ketebalan atau delta saat X sama dengan 15 cm dari leading edge plat. Ini X sama dengan 0 adalah ini adalah leading edge plat. Kemudian tentukan kondisi batas. Ambil titik ini sebagai titik 0. Itu titik leading edge. Pada titik ini belum ada ketebalan sehingga Y sama dengan 0. Dan kemudian aliran kecepatan udara sebesar 0 meter per second. Kemudian udara mengalir dari leading edge ke kanan.
ke kanan sini. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah ketika X sama dengan 15 cm. Pada kondisi X sama dengan 15 cm, Y sudah mencapai ketebalan maksimumnya sebesar delta. Dan U sudah sama dengan aliran utama, yaitu sebesar 15 meter per second. Pada titik ini, dan seterusnya, kita anggap sudah tidak ada perubahan kecepatan lagi, sehingga du per dy sama dengan 0. Setelah kita mengetahui datanya, ilustrasi dan juga kondisi batasnya, untuk persamaan ini, jika kita menggunakan kondisi batas, maka nilai U per U dapat diketahui. Nilai Y juga dapat diketahui, dan nilai delta ada yang ditanya. Lalu, bagaimana dengan nilai A? Nilai A tidak diketahui, maka dari itu kita harus mencari nilainya terlebih dahulu. Pertama, kita gunakan kondisi batas leading edge, yaitu Y sama dengan 0 dan U sama dengan 0 meter per second. Nah, pada soal sudah diberikan persamaan profil kecepatan. Kita dapat langsung memasukkannya nilai kondisi batas pada profil tersebut. Untuk Y sama dengan 0 kita tinggal masukkan. Kemudian untuk U kita juga masukkan. Maka dapat konstanta pada kiri yaitu 0, lalu A0 tetap A0, kemudian A1 dengan konstantanya 0 sehingga semuanya juga 0, dan kemudian A2 juga memiliki konstanta 0 sehingga ini juga habis 0, dan kita didapatkan A0 sebesar 0. Kita telah mendapatkan konstanta A0 yaitu sebesar 0. Konstanta A0 ini dapat dimasukkan ke dalam persamaan pada soal, sehingga dengan A0 ini bernilai 0, kita dapat mencoretnya. Didapatkanlah persamaan satu ini. Kita sudah mendapatkan nilai A0. Maka kita perlu mencari nilai A1 dan A2-nya karena nilainya belum diketahui. Kita dapat menggunakan kondisi batas pada X sama dengan 15 cm dengan Y sama dengan delta, ketebalannya sudah maksimal, dan nilai U, kecepatan udaranya, sudah sama dengan kecepatan aliran utamanya. Dan du per dy sama dengan 0, di mana sudah tidak ada perubahan aliran kecepatan lagi. Nah, dengan kondisi batas ini, sama seperti sebelumnya, kita tinggal memasukkan nilai Y dan juga U. Dan kemudian, kita dapatkanlah karena U per U nilai 1, dan kemudian delta per delta juga 1, dan ini juga delta per delta juga 1. Maka didapatkanlah A1 ditambah A2 sama dengan 1. Ini dijadikan persamaan kedua. Lalu bagaimana cara mencari nilai A1 dan A2-nya? Kita belum menggunakan kondisi batas du per dy. Untuk menggunakan kondisi batas du per dy sebenarnya 0 ini, kita perlu menurunkan persamaan ini. Bagaimana cara menurunkannya? Pertama, kita pindahkan dulu U ke sebelah kanan ini. Kemudian, kita turunkan terhadap Y. Y diturunkan terhadap dy, maka akan menjadi 1. Dan kemudian, Y kuadrat diturunkan terhadap Y, maka akan menjadi 2Y. Kita telah mendapatkan profil aliran udara dalam bentuk diferensial. Maka kita dapat gunakan kondisi batas ini untuk mencari nilai A. Seperti pada sebelumnya, kita memasukkan Y sama dengan delta. Kemudian kita memasukkan nilai U sama dengan 15 meter per second, dan kemudian du per dy sama dengan 0. Maka kita dapat lakukan perhitungan matematis sehingga didapatkan persamaan akhirnya yaitu A1 sama dengan min 2A2, dan ini dijadikan persamaan ketiga.
Dan ternyata pada langkah ini kita juga belum mendapatkan berapa nilai A1 dan berapa nilai A2. Namun, kita telah mengetahui hubungan A1 dengan A2. Substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, sehingga kita dapat melakukan perhitungan secara matematis. A2 didapatkan bernilai min 1 dan A1 bernilai 2. Dengan demikian, kita dapat masukkan nilai A1 dan A2 ke dalam profil kecepatan, yaitu A1 bernilai 2 dan A2 bernilai min 1. Sehingga inilah persamaan yang baru. Kita telah mendapatkan nilai konstanta A0, A1, dan A2 untuk persamaan. Kemudian, bagaimana cara mencari ketebalan lapisannya? Kita dapat menggunakan persamaan drag force, yaitu dx sama dengan rho b kali u besar kuadrat dikali theta. Dengan theta adalah ketebalan momentum, dan ini adalah persamaan umumnya. Bagi kalian yang belum mengerti tentang apa itu drag force, apa itu ketebalan momentum, kalian dapat membacanya pada rangkuman yang telah kami buat. Kita lihat persamaan ketebalan momentum. Di sini terdapat U per U. Kita telah mengetahui berapa nilai U per U, sehingga kita dapat lakukan substitusi, dan kemudian kita lakukan integrasi, sehingga didapatkanlah nilainya 2 delta per 15. Sebelumnya, kita telah menentukan ketebalan momentum. Namun, kita juga masih belum bisa menentukan berapa lapisan ketebalan lapisan yang ditanyakan pada soal. Nah, untuk itu diperlukan solusi lebih lanjut. Nah, gaya drag dapat digambarkan sebagai perubahan shear stress terhadap sumbu X, yaitu dd besar per dx sama dengan B kali tau W atau shear stress. Tau dapat juga digambarkan dd besar per dx sama dengan rho kali B kali U kuadrat dikali perubahan momentum, ketebalan momentum d theta per dx. Kemudian kita dapat substitusikan dua persamaan ini, dan kita dapatkan persamaan tau W sama dengan rho kali U kuadrat dikali d theta per dx. Kita telah mengetahui bahwa nilai U adalah sedemikian. Seperti yang telah kita ketahui, shear stress juga bernilai sama dengan mu dikali du per dy. Shear stress pada wall, pada pelat, yaitu saat y sama dengan 0. Lalu bagaimana cara mencari hubungan shear stress dengan ketebalan lapisan? Itu kita dapat melakukan substitusi U, sehingga didapatkan seperti bentuk persamaan seperti ini. Nah, oke, kalian jangan pusing dengan persamaan ini. Pada baris kedua ini saya sudah bentuk ulang agar lebih mudah dilihat. Ini hanyalah turunan biasa yang seperti yang kalian sudah dipelajari di kalkulus. Pada 2y ini jika diturunkan, maka akan bernilai 1. Kemudian y kuadrat diturunkan, maka akan bernilai 2y. Seperti yang kita ketahui, kita akan mencari shear stress pada wall, ya, sehingga y-nya sama dengan 0. Dan ini 0 ini adalah nilai y hasil turunan. Sehingga shear stress sama dengan mu dikali U besar, tanda kurung, dikali 2 per delta dikurang 2 kali 0 sama dengan per delta kuadrat. Ini habis, sehingga didapatkan nilai persamaan shear stress sedemikian.
kita telah mendapatkan persamaan shear stress pada wall dan juga nilai ketebalan momentum atau momentum thickness. Kita dapat melakukan substitusi pada persamaan shear stress pada wall yang atas ini. Kemudian didapatkanlah sedemikian. Nilai 2 dan 15 bernilai konstan, sehingga kita dapat mengeluarkannya dari diferensial ini. Didapatkanlah 2/15 dikali rho dikali U besar kuadrat dikali D delta per dx. Lalu kita dapat melakukan substitusi lagi dengan persamaan shear stress wall yang di bawah ini dengan yang di kanan ini. Dengan melakukan perhitungan matematis, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan diferensial ini? Untuk menghilangkannya, kita dapat melakukan integrasi. Itu caranya untuk ketebalan thickness ini. Lakukan integrasi dari 0 hingga ke ketebalan delta thickness. Dan sama dengan 0 hingga 15 cm atau 0,15 meter. Mengapa harus diubah ke meter? Karena kita akan menggunakan kecepatan dan variabel-variabel lain dalam satuan internasional. Setelah dilakukan integrasi, maka kita mendapatkan hasil sedemikian. Karena di sini hanya diketahui viskositas kinematik, maka kita dapat melakukan perubahan dari viskositas dinamik menjadi kinematik, yaitu dengan V, viskositas kinematik, sama dengan viskositas dinamik per rho atau densitas udara, sehingga didapatkanlah persamaannya delta kuadrat per 2 sama dengan 30 kali viskositas kinematik atau V dikali 0,15 meter, maaf ini satuan, meter per U besar. Dengan demikian, kita dapat memasukkan nilai variabel-variabel yang diketahui dengan ketebalan lapisan sama dengan akar dari 30 dikali 1,5 kali 10 pangkat 5 meter kuadrat per second, ini viskositasnya, dikali dengan jaraknya, yaitu 11 cm atau 0,15 meter per kecepatan aliran utamanya, yaitu 15 meter per second. Didapatkanlah nilai delta sebesar 2,12 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan itulah bagaimana cara mencari ketebalan pada lapisan dengan model soal seperti ini. Sekian untuk penjelasan singkat dari kami. Semoga membantu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih dan selamat belajar.